pelajaran hari ini tuh sangat menyenangkan banget. Kita bisa mengetahui banyak hal. Assalamualaikum anak-anak. Sudah nunggu Bapak dari tadi ya? Baik, keren ya. Pelajaran kimia dinantikan ya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, di siang yang agak ngantuk-ngantuk ini, tidak boleh ngantuk ya. Syaratnya begitu ya. Kita berdoa dulu supaya diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar. Silakan, ada yang memimpin doa? Ya, silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hening mulai. Tadi ya, terima kasih ya. Baik, teman-teman ada yang tidak hadir hari ini? Siapa aja? Siapa yang tidak hadir? Lutfia. Ya, kenapa? Izin. Segera diselesaikan urusannya ya. Kita mendoakan supaya semuanya lancar dan bisa bergabung komplit lagi dalam belajar. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar pada hari ini, Bapak tahu kalian dari pagi itu ada yang sudah belajar pelajaran olahraga, panas-panasan di lapangan gitu ya. Bukan takut burket nih, bukan. Maksud Bapak ya mungkin aktivitas kalian itu terkuras secara fisik dan juga pikiran ya. Kita refresh dulu nih hari ini ya kan ya, sebelum kita nanti belajar. Bapak akan mengajarkan salah satu teknik supaya kita memulai mengetahui akan memulai sesuatu itu dengan teknik stop. Ada yang pernah dengar stop? Ya, teknik pernapasan untuk supaya kita bisa rileks. Oke? Sekarang coba kalian ambil nafas dari hidung pelan-pelan. Oke. Ditahan sebentar, kemudian pelan-pelan lepaskan dari mulut. Oke. Sahabat sekalian, kalian bisa rasakan betapa kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa sudah dianugerahi dengan oksigen ya, yang membuat tubuh kita segar, kita bisa bernapas ya, kita bisa menghirup oksigen ya. Rasakan energinya ke dalam tubuh kita untuk kita bisa lebih bersemangat dalam menuntut ilmu ya. Rasakan alirannya begitu dahsyat ya. Rasakan rileksnya. Kalian coba bayangkan kalian sedang berada di suatu tempat yang sangat indah. Di depannya banyak taman-taman bunga yang sedang bermekaran, berwarna-warni gitu ya. Di sana ada kicauan burung yang sedang berkejar-kejaran, berlarian. Kamu sedang duduk di tengah-tengah taman itu ya. Kamu membayangkan kamu sedang berada di situ dalam keadaan yang rileks ya. Udaranya segar dan itu menyejukkan jiwa kalian sehingga kalian bisa kembali fresh untuk memulai aktivitas. Rasakan segarnya oksigen itu mengalir ke dalam sekujur tubuh kita sehingga kita mendapatkan energi baru untuk memulai sesuatu. Rasakan pelan-pelan, ambil napas ya, tahan sebentar, kemudian lepaskan. Oke, baik. Dengan perlahan-lahan silakan buka kejaman matanya, dibuka. Oke, baik. Terima kasih ya. Ngantuk ya? Nah, ya. Kalau ngantuk itu tandanya sudah mulai masuk tuh ya. Kalian seperti sedang dihipnotis. Ya, kondisi belajar yang paling baik itu adalah ketika kita berada pada posisi yang menggembirakan, pada posisi yang kitanya rileks, tidak dalam tekanan. Mudah-mudahan dengan teknik stop tadi bisa memulihkan energi kalian dari tadi pagi yang sudah belajar, yang olahraga maupun yang lainnya, sehingga bisa kembali fresh. Siap? Oke ya. Baik. Nah, kalau tadi sudah kita refresh ya, sekarang kita mau uji konsentrasi nih. Ya, kita mau tepuk-tepukan. Tangannya sudah nggak usah gitu lagi, nggak usah terlalu tegang. Oke ya. Kita main tepuk-tepukan konsentrasi ya. Tadi sudah dicas tuh jiwanya, hatinya, pikirannya untuk bisa kembali beraktivitas. Kita mau belajar. Sekarang tepuk konsentrasi. Ingat, kita mau tepuk lampu merah ya. Kalau merah tepuk satu kali ya. Coba diperagakan. Merah. Kalau kuning 2, kuning. Hijau 3, hijau. Gitu ya. Merah, kuning, hijau. Are you ready? Siap ya. Oke. Pada suatu hari aku akan pergi ke sekolah. Aku menggunakan motor berwarna
merah. Kemudian aku naik bersama ayah karena aku diantar ke sekolah. Di sepanjang jalan aku melihat rumput yang berwarna hijau. Tiba-tiba aku berhenti di sebuah lampu merah. Maka motorku pun berhenti dan tidak lama kemudian lampu berubah menjadi warna kuning. Dan lampu hijau. Aku pun kemudian berjalan dan sampai di sekolahku. Tibalah di sekolahku yang catnya berwarna hitam. Nggak ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Kita aplaus untuk kita semua teman-teman. Baik. Nah, itu tadi kita sudah konsentrasi, sudah fresh ya. Sekarang kita akan belajar yaitu tentang materi lanjutan yang sudah kita pelajari, yaitu bentuk molekul. Ya, bentuk molekul. Oke. Baik ya. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari ini, kemarin kan teman-teman sudah belajar tentang ikatan Lewis, ya kan ya, struktur Lewis, kemudian kaitannya dengan ikatan kimia seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk molekul, gitu ya. Sebelum belajar, Bapak ingin yang Bapak bawa ini adalah air ya. Sebentar. Ya. Kalau Bapak teteskan air, oke. Nah, bagaimana bentuk tetesan air? Ya, bulat. Kenapa bentuk tetesan air itu bulat? Ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Oh iya, silakan Nisa. Karena adanya perbedaan zat kepolaran, Pak, pada air. Oke, karena adanya perbedaan zat kepolaran pada air. Good ya, that's good. Kita berikan aplaus untuk Nisa ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena airnya itu sedikit, Pak, yang jatuh, Pak. Airnya itu sedikit. Iya. Kalau banyak? Kalau banyak dia akan menyebar, Pak. Oh, banjir ya atau Iya. menyebar ya. Baik, kita berikan aplaus ya. Betul juga jawabannya masuk akal ya. Kalau airnya banyak kita bisa tenggelam ya. Baik, ya. Dua-dua jawaban ini teman-teman ini tentu mengundang rasa penasaran kita. Kenapa kau bentuk tetesan air itu seperti itu, tidak langsung menyebar, seperti itu ya. Baik, nah hari ini kita akan bahas di materi bentuk molekul. Sebelum nanti Bapak menyampaikan tentang materi bentuk molekul, teman-teman silahkan buka HP-nya dulu. Oke, tentunya kuotanya juga siapkan ya. Ya, kita akan coba mengecek dulu pemahaman teman-teman terkait dengan ikatan kimia yang kemarin sudah kita pelajari. Di sini ada 5 soal PG. Boleh teman-teman siapkan Google Lens-nya, nanti langsung masuk ke sini. Bapak sudah siapkan? Bapak izin tempel dulu. Ya. Kan? Bentar, Bapak ambil ini ya. Nah ini yang belum berhasil, silakan asesmennya. Oke, masuk. Sip, langsung isi nama dan kelas. Ya, dasar. Bapak ingin mengetahui. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk molekul. Boleh diperhatikan dulu, HP-nya boleh disimpan. Ya, bentuk molekul itu kaitannya dengan ikatan kimia yang sudah kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya menggunakan teori VSEPR ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini VSEPR. Ada yang tahu VSEPR apa? Ya. Valency Shell Electron Pair Repulsion. Bahasa mudahnya yaitu teori bentuk molekul karena adanya tolakan elektron, gitu ya. Apakah minyak dan air bisa bersatu? Tidak. Tidak. Baik. Apa penyebabnya? Mengapa mereka tidak bersatu? Perbedaan? Kepolaran. Ada yang polar dan non polar. Gitu ya. Jadi itu asal-asalnya. Polar dan polar itu juga menentukan bentuk molekul. Ya, bentuk molekul. Baik, Bapak akan tentukan. Misalnya kita punya ini yang paling terlihat yang apa ini? H2O. Ini apa? Air ya. Baik. Nah, kita akan mengecek bentuk molekulnya menggunakan teori VSEPR. Nah, kalau Bapak informasi bahwa itu makamnya 1, kalau O makamnya 8, berarti konfigurasi elektron H. Satu. Oke, kalau O 2 dan 6. Baik. Dalam teori ikatan atau ikatan kimia, apa yang digunakan untuk ikatan? Elektron yang mana yang digunakan untuk ikatan? Elektron paling 2. Nah, ini berarti ini yang 1, ini yang 6. Terus bentuknya kalau mana? Kita coba bentuk
Satu dimensi, dua dimensi ya. Ini O, ini H, ini H. Gitu ya. Ada yang mau lagi, silakan. Ya. Misalnya H kita lambangkan dengan tanda titik. Elektronya. Siapa elektronik tidak beda. Kemudian O dengan tanda silang. Silakan yang mau ke depan. Ya, silakan. Maju. Dicoba ya. Nanti teman-teman bisa melengkapi. Ya, boleh dilingkari duplet dan oktetnya itu. Oke. Terus kalau yang H-nya ya. Oke. Baik. Siapa? Ya, Konita. Kita berikan aplaus untuk Konita, teman-teman. Ya. Ya, Konita sudah membuat bentuk interaksi ikatannya seperti ini, ya. Ada H, ada O, ada H interaksi elektronnya. Terjadi proses apa nih? Antara H dengan O, elektronnya dari kovalen itu ada yang polar, ada yang non polar. Nah, sekarang bantu dong Bapak nih. Ini kalau ini disebutnya apa ya istilahnya kemarin? Apa? Pasangan elektron satuan. ikatan. Kita singkat PI, gitu ya. Kemudian kalau ini apa ya? Pasangan elektron bebas. Disingkat Pasang PB. Baik. Nah, kalau kita lihat molekul H2O itu dia punya berapa PI? 2. Jumlah PI-nya ada 2. PEB-nya ada berapa? 2 pasang. Jadi kita bicaranya pasang ya, bukan jumlah, tapi pasang. Berarti ini 2, ini pun 2. Nah, teman-teman perhatikan kalau dalam notasi bentuk molekul, kalau A itu adalah atom pusat. Atom pusat itu atom yang dikelilingin oleh atom lain. Coba Bapak ingin tanya, dalam H2O siapa yang jadi atom pusat? Oh, dia jadi pusat perhatian loh. Ya, selebritis gitu kan. Jadi dikelilingin oleh fans-fansnya gitu ya. Oh, bukan fans, pas. Perhatikan. A, X, 2, E, 2. Nah, inilah notasi bentuk molekul menurut teorinya VSEPR. Gitu ya. Nanti teman-teman tinggal cek, oh kalau seperti ini bentuknya apakah dia linear, apakah dia bengkok, atau seperti apa. Contoh mudahnya, mohon izin Bapak tunjukkan seperti ini. Nah, apakah bentuknya dia seperti ini, lurus gitu? Kalau lurus ini namanya linear, teman-teman. Antara O dengan H-nya itu disebutnya lurus karena 180 derajat. Atau enggak, gitu kan? Kira-kira nih, kira-kira lurus enggak H2O? Seperti ini enggak? Tidak ya? Apa kira-kira penyebabnya tidak? Ayo, kira-kira dia enggak akan lurus. Kenapa? Karena ada gaya tolak menolak antara siapa? Atom pusat, betul, dengan atom di sekelilingnya. Baik ya. Good ya, kita berikan aplaus untuk Nisa, teman-teman. Perhatikan ada pasangan elektron jomblo. PEB. Diskusi kelompok, kalian sudah bawa media yang Bapak minta, ya kan ya? Nanti akan mendiskusikan membuat bentuk molekul sederhana dari alat dan bahan yang sederhana. Kita akan membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok yang sudah Bapak minta kemarin sesuai dengan susunan yang Bapak minta. Ya, tanpa banyak bersuara, HP-nya bawa, ya. Silakan membentuk kelompok. Silakan. Kurang lebih seperti ini ya. Ini misalnya temennya mau, aku mau lihat bentuk molekul H2O. Ya, nanti ini bisa diputar-putar tuh, ya, dari berbagai sudut. Ya. Nanti kamu peragakan menggunakan buah-buahan yang tadi kamu sudah bawa dengan tusuk gigi dan digambar di LKPD. Oke, selamat bekerja. Silakan. Ya. Nah, coba dirancang itu. Oke, silakan. Lihat tiga dimensinya. Ya, ini bentuk apa ini? Senyawa apa? C4. Oke, baik. Ya, dilengkapi nanti.
Oh, bentar Pak. Ini membuat apa? Kita membuat yang Ini ya, H2O, Pak. H2O. Ya, Pak. coba bentuknya, bentuk molekulnya seperti itu. Ya, tidak lurus. Tidak, Pak. Ya, tidak lurus. Bentuknya Kenapa seperti- tidak lurus? Karena dia menolak, Pak, saling menolak, Pak. Saling menolak. Apa yang menolak? Kekasih. Apa yang menolak? Ada. Elektron. Lihat struktur Lewisnya H2O tadi gimana? Ada apa tuh di situ? Yang menyebabkan dia tidak lurus itu apa tadi? Ada P apa tadi? PEB. PEB, betul kan? Sehingga dia tuh tidak bentuk molekul bentuk dari molekulnya NH3. dari NH3. Hmm. Dia seperti apa model sudutnya? Kamu sudah bandingkan dengan bentuk tadi yang di web Molview? Coba Sudah. dilihat, dicek. Nah, coba ini perbesar, ini zoom, ini bisa di zoom. Nah, tuh, coba, apakah sudah mirip? Sudah. Bisa diputar itu. Nah, tuh, dari berbagai sisi ya kan? Iya. Gitu ya, harus Ya. mirip ya. Nah, itu kira-kira sudut-sudutnya udah sesuai belum tuh? Kelompok 2 ya? Iya, 4 ya? Bapak. Mengerjakan apa 4. saja tadi? Senyawa apa? Senyawa CO2 sama CH4. Oh, boleh diangkat model CO2-nya yang kamu sudah buat menggunakan satu-satu ya, CO2 Ini ya. CO2. Nah, ini apa nih? Ini ada 2 ini kenapa nih? Berarti ini artinya apa nih? Pasangan elektronika. Iya, pasangan Dia dua elektronika. dua Dua pasang. pasang. Iya kan ya, seperti itu. Ini CO2 ya. Apakah dia lurus nih? Iya, lurus, Bapak. Linear. Linear. Oh, kira-kira apa alasannya dia linear? Enggak bengkok kayak tadi. Karena Oh ya, siap. Baik, ini kelompok sedang mengerjakan bentuk molekul apa? bentuk molekul H2O, Pak. H2O. Oke, baik. Mana boleh diangkat? Coba lihat. Oh ya, H2O ya. Iya, Pak. Ini yang merah tuh apa diibaratkannya? Atom apa? Atom HO. Oh, terus yang kecil-kecil hijau? Itu H, hidrogen. Ya, kenapa dia bentuknya nggak lurus gitu? Dia akan menolak. Akhirnya tidak lurus kan? Jadi dia bengkok gitu ya? Iya, Pak. Oke. Terus bentuknya apa nih disebutnya? Bentuk Pi atau nggak bentuk bengkok. Bentuk pi. Oke, keren ya. H2O. Terus apa lagi? CO2. Mana CO2 sudah selesai belum? Imut-imut banget. Nah, ini CO2 minil ini ya, CO2 Iya. minil. Baik, kita simak kelompok yang akan maju. Kita berikan aplaus dulu teman-teman untuk kelompok yang akan maju. Ya. Kami di sini ingin mempresentasikan dua bentuk molekul dari senyawa CH4 dan NH3. Nah, yang NH3 itu yang ini adalah CH4. Nah, kalau CH4 ini jadi dia atom pusatnya adalah C dan dikelilingi oleh 4 atom H. Nah, ini dia atom H-nya. Lalu kalau misalkan ini adalah NH3, jadi atom pusatnya adalah N dan dikelilingi oleh atom H yang berjumlah 3. Lalu untuk senyawa CH4 ini dia bersifat nonpolar dan dalam kehidupan sehari-hari dia digunakan sebagai gas LPG yang biasa orang tua kita gunakan untuk memasak. Sedangkan kalau misalnya yang NH3 ini adalah senyawa polar dan pada kehidupan sehari-hari dia ini sebagai bahan dasar pupuk yang digunakan untuk tanaman. Biasanya petani menggunakan pupuk urea untuk tanamannya agar tanamannya ini menjadi lebih subur. Oke, kita berikan aplaus teman-teman untuk kelompok yang pertama ya. Ada tanggapan atau pertanyaan atau tambahan dari yang lain? Cukup ya? Baik, kita berikan tepuk salut untuk kelompok pertama. Tepuknya gini. Salut, salut. Salut, salut. Oke, gitu ya. Siap. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke, boleh, terima kasih, duduk, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana dulu? Di sini Ya. kami. Ya. Di sini dari kelompok 4 kami akan menjelaskan Hebat.
Mantap. Oke, terima kasih. Jadi makanya dia akan mendorong sehingga bentuk V. Oke, baik ya, kita berikan aplaus teman-teman. Jadi kelompok ini sudah mempresentasikan CO2 dan H2O. H2O. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau ngejelasin H dan SO2. Kalau misalnya gambar yang NH3 itu gambarnya seperti yang Keisha pegang. Kelihatan nggak? Luar biasa. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Ya, ingin merefleksi ya, sudah sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita ajarkan ya. Nanti boleh menjawab untuk nanti kalau ada yang punya pendapat ya. Baik. Jadi apakah yang menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa? Ada yang punya pendapat? Bentuk molekul ditentukan oleh bagaimana interaksi pasangan elektron, ya kan? Yang ada di dalam ikatan, gitu ya. Baik. Sebutkan bentuk-bentuk molekul yang kalian ketahui dari hasil diskusi tadi. Ada bentuk molekul yang linear. Ada apa lagi? Tetrahedral, ya. Ada apa lagi? Piramida segitiga atau segitiga piramid. Apalagi? Bentuk V, ya kan ya? Itu siapa yang bentuk V tadi? Molekul apa? H2O. Baik, teman-teman. Kita sudah tiba di akhir pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita akhiri, Bapak ingin bertanya dulu, ya. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Oh, senang ya, alhamdulillah ya. Baik. Kalau dalam skala 1 sampai 10, kalian pada hari ini siapa yang kira-kira menguasai apa yang kita pelajari pada posisi angka 9 ya. Mudah-mudahan hari ini pembelajarannya berkesan bagi kalian dan kita bisa mengingat bentuk-bentuk molekul yang sudah diajarkan ya. Di akhir kita akan mengerjakan asesmen akhir. Nanti Bapak bagikan kertasnya gitu ya. Nanti kalian akan coba kerjakan. Oke? Itu secara singkat saja ya. Baik ya. Ya ini ya. Ya. Silakan. Udah, ya baik. Ya, dari Bapak cukup sekian. Nanti silakan kalian lanjutkan aktivitas berikutnya ya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk keren untuk kita semua. 1, 2, 3. Keren, keren. Keren, keren. Mantap. Oke, terima kasih. Ini apa itu? Molekul benjol-benjol. Ini terlalu kreatif ini ya. Terlalu kreatif ya. Oke. Nah, emang buang ya, tapi jangan dilempar. Jadi pada hari ini kita telah belajar bagaimana bentuk molekul dari berbagai senyawa. Ini ada contoh-contohnya. Kita pada hari ini belajar bahwa banyak sekali bentuk-bentuk molekul dari senyawa-senyawa, dan senyawa-senyawa ini juga memiliki manfaatnya masing-masing di kehidupan sehari-hari kita, dan Nanti tentunya kalau yang pastinya mau kasih bermanfaat dan testimoni, berguna bagi like kehidupan boleh. sehari-hari kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya saya Shem. Jadi hari ini saya tuh habis bikin kayak atom gitu. Nah saya tuh bikin karya gitu yang bisa dijual. Jadi dia apa? Ini apa namanya? Yang naik motor. Boneka-bonekaan. Jadi tuh ceritanya orangnya tuh lagi naik motor mau ngejemping. Jangan. Emang Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hal semuanya di sini kita bakal menyampaikan pesan-pesan kita terhadap Kalau mau pelajaran dipakai tadi. masak juga, tapi cuci dulu. Pelajaran kali ini seru banget Oh, karena aja kita bisa nih. mengenal molekul. Lumayan tuh Terus buat nyambung. iya, dari bahan-bahan sederhana kita bisa membentuk molekul. Kita tuh bisa tahu bagaimana tuh bentuk molekul tersebut. Ya, pelajaran hari ini tuh sangat menyenangkan banget. Kita bisa mengetahui banyak hal.